Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jani Johari. Saya Rizky Ramadan. Saya Muhammad Cahyono Titurjoyo. Saya Malah Hayati Belangi. Saya Elva Setiawan. Kami dari kelompok 4B mempersembahkan video Promoting the Culture PNS Berakhlak. Selamat menyaksikan. Berorientasi pelayanan. Nilai tersebut memiliki definisi, komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Berorientasi pelayanan mempunyai panduan perilaku yaitu 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Saya sebagai ASN, ahli pertama peranata komputer, memiliki upaya dalam nilai dasar berorientasi pelayanan, yaitu 1. Mengembangkan kompetensi dengan tugas yang telah diberikan. 2. Dapat mengikuti dan menguasai perkembangan teknologi informasi agar dapat membantu kebutuhan dalam instansi. Ketiga, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah saya kerjakan. Selanjutnya adalah nilai akuntabel. Akuntabel adalah salah satu nilai berakhlak yang berdefinisi bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Nilai tersebut memiliki panduan perilaku, yaitu 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektivitas, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Saya, sebagai ASN ahli pertama peranata komputer, memiliki upaya dalam nilai dasar akuntabel, yaitu 1. Transparansi dalam setiap kegiatan agar dapat mendorong komunikasi dan kerjasama. Yang kedua, bertanggung jawab dalam setiap amanat atau tugas yang telah diberikan. Yang ketiga, menjalani aturan-aturan yang berlaku pada instansi dengan penuh disiplin. Selanjutnya adalah nilai kompeten. Kompeten secara afirmasi dapat diartikan yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Pada panduan perilaku kode etik nilai kompeten dalam core value ASN yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Berbicara terkait nilai kompeten, ini pun berhubungan dengan kata kompetensi, yang mana kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, sikap yang terindikasikan dalam kemampuan, dan perilaku seseorang sesuai dengan tuntutan pekerjaan, di mana kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Adapun terdapat dua upaya saya untuk menerapkan budaya nilai kompeten antara lain. Yang pertama, sebagai seorang peranata komputer, saya selalu mengembangkan diri dengan cara mengikuti pelatihan ataupun seminar, baik yang dilaksanakan secara online ataupun tatap muka. Kedua, melakukan sharing knowledge bersama senior ataupun rekan sejawat pada setiap minggunya dengan tujuan untuk membahas materi-materi yang perlu kami kuasai sehingga kami dapat menunjukkan kinerja yang baik dan ahli pada bidangnya. Sekian dari nilai kompeten. Terima kasih. Selanjutnya, harmonis. Nilai tersebut memiliki definisi saling peduli dan saling menghargai perbedaan. Harmonis memiliki panduan perilaku yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Sebagai seorang perawat, saya selalu memberikan salam ketika bertemu dengan orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif bersama tim, dan membangun kerjasama antar pegawai. Kemudian yang terakhir adalah tidak berperilaku diskriminatif. Semua pegawai memiliki arti penting di dalam organisasi. Selanjutnya adalah loyal. Pada nilai berakhlak ini, loyal memiliki kalimat afirmasi, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilaku loyal terdapat 3 poin, yaitu yang pertama memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
setia kepada NKRI dan pemerintah yang sah dalam nilai dasar ASN. Yang kedua adalah menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara dalam nilai dasar ASN. Yang ketiga adalah menjaga rahasia jabatan dan negara dalam nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku juga kewajiban ASN. Lalu bagaimana upaya penerapan perilaku loyal pada seorang ASN di instansi pendidikan? Yaitu upaya penerapan perilaku loyal pada jabatan saya selaku arsiparis adalah dengan selalu memegang teguh kode etik, yaitu tidak membocorkan dokumen-dokumen yang sifatnya pribadi karena itu adalah rahasia, seperti dokumen instansi dan juga negara itu pun bersifat rahasia. Lalu nilai yang berikutnya adalah adaptif. Pada nilai berakhlak ini, adaptif memiliki kalimat afirmasi, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Panduan perilaku adaptif, yaitu ada perilaku adaptif organisasi dan perilaku adaptif individual. Pada perilaku adaptif organisasi harus mampu merespon perubahan lingkungan, harus mampu merubah pola kerja, dan mampu untuk berubah pada cara bertindak. Sedangkan pada perilaku adaptif individual, yaitu mampu bersaing, cepat beradaptasi dengan perubahan, dan selalu berpikir ke depan, serta memiliki rasa ingin tahu. Lalu bagaimana upaya untuk penerapan perilaku adaptif? Yaitu upaya penerapan perilaku adaptif pada jabatan saya sebagai seorang arsiparis adalah dengan selalu mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju, seperti yang awalnya arsip itu menggunakan sistem yang sangat manual dengan buku-buku yang diletakkan di meja-meja. Sekarang dengan perkembangan teknologi yang ada, semuanya sudah serba digital, sehingga saya sebagai seorang ASN dan juga arsiparis harus mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi tersebut. Lalu nilai berakhlak yang selanjutnya adalah kolaboratif. Kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Dosen, apa yang terbesit pikiran Anda dengan istilah tersebut? Pada zaman dahulu, dosen umumnya lebih dikenal sebagai profesi pengajar di perguruan tinggi. Di masa sekarang, dosen sudah mulai dikenal oleh masyarakat dengan kegiatan-kegiatan penelitiannya. Dosen sendiri merupakan profesi atau jabatan dengan aktivitas pekerjaan yang mengacu pada tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian, pendidikan, dan pengabdian pada masyarakat. Pada prakteknya, rasanya para dosen PNS tidak cukup dengan hanya memiliki keterampilan teknis seputar sains dan teknologi. Keterampilan sains dan teknologi yang cakap belum cukup. Apalah gunanya kejeniusan dan setumpuk publikasi ilmiah para dosen jikalau dia tidak mampu membuka peluang atau jejaring untuk kelanjutan karir mahasiswanya. Lantas, nilai apa lagi yang perlu dimiliki dosen PNS untuk memberikan prestasi terbaiknya? Kolaborasi. Seringkali kolaborasi dengan pihak-pihak lain itu penting dilakukan, baik untuk mencapai target yang besar maupun untuk menyingkirkan masalah yang luar biasa berat. Sejarah sendiri membuktikan kalau kedikdayaan Jerman pada Perang Dunia Kedua tumbang juga oleh kolaborasi tentara sekutu. Para dosen PNS, terutama yang mengabdi untuk menunjang pertahanan negara, hendaknya kaya akan ide, sekaligus memiliki kepiawaian dalam membudayakan nilai kolaboratif. Misalnya dengan menjalin kerjasama yang sinergis, sekaligus strategis, baik dengan berbagai lembaga keilmuan maupun dengan institusi-institusi yang terkait dengan pertahanan. Nilai kolaboratif dapat dibudayakan
oleh dosen-dosen PNS, antara lain melalui pengasahan sikap dan keterampilan dalam tahapan kolaborasi. Sebagai berikut. Yang pertama, trust building atau pembangunan kepercayaan dengan mitra kolaborasi. Yang kedua, kemampuan negosiasi yang baik. Yang ketiga, pembentukan komitmen serta yang tak kalah pentingnya yakni identifikasi pemahaman bersama, termasuk identifikasi target atau goal yang ingin dicapai bersama. Nah, membudayakan nilai kolaboratif sendiri dapat dimulai secara sederhana di lingkup yang tidak terlalu besar. Misalnya, bersinergi dengan para PNS senior, baik dosen maupun non-dosen, pada satker yang sama dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat, atau membangun tim penelitian yang melibatkan dosen-dosen PNS dari berbagai program studi atau fakultas yang berbeda. Alhasil, tantangan atau kesulitan berat dan rumit apapun bisa dipecahkan bersama-sama melalui kolaborasi. Sekian persembahan video dari kelompok kami. Mari budayakan PNS berakhlak. Salam bela negara. Salam Salam bela negara.